Sahabat Ayu, bayangkan pelayan publik yang selesai dalam hitungan menit, akurat dan terintegrasi. Namun, bayangkan juga ketika keputusan penting menyangkut hidup warga hanya disampaikan lewat notifikasi. Pertanyaannya, bagaimana masa depan pelayan publik yang kita inginkan? Sekedar cerdas atau cerdas sekaligus manusiawi? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode terakhir miniseri ketiga ini, kita akan menyatukan seluruh percakapan tentang teknologi, AI, keadilan, etika, dan peran manusia menjadi satu gambaran masa depan pelayanan publik. Kita lihat cerita pembuka, dua wajah masa depan. Di satu kota, warga mengurus layanan sepenuhnya digital. Semua cepat, semua otomatis, dan semua selesai. Di kota lain, layanan juga digital. Namun, ketika ada kasus khusus, warga bisa berbicara dengan petugas yang memahami konteks hidupnya. Keduanya menggunakan teknologi. Bedanya bukan pada sistem, melainkan pada cara negara hadir. Masa depan pelayan publik tidak tunggal. Ia adalah pilihan nilai. Sahabat Ayu, AI dan otomasi akan terus berkembang. Ini keniscayaan. Namun, teknologi tidak pernah menentukan tujuan. Manusialah yang menentukan. Jika tujuan kita hanya efisiensi, maka pelayan publik akan cepat tetapi dingin. Jika tujuan kita keadilan dan kepercayaan, maka teknologi harus dirancang untuk mendukung keputusan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. Disinilah perbedaan antara smart government dan wise government. Sekarang kita lihat dari sisi kepemimpinan. Seorang pimpinan unit layanan dihadapkan pada pilihan mengadopsi sistem otomatis secara penuh atau membangun sistem hibrida. Cepat tapi tetap memberi ruang diskresi. Pilihan kedua lebih sulit. Butuh investasi SDM, butuh standar etika, butuh keberanian untuk memikul tanggung jawab. Namun disitulah kepemimpinan publik diuji. Pemimpin masa depan bukan yang paling cepat mengadopsi teknologi, melainkan yang paling bijak menentukan batasnya. Sahabat Ayu, dari seluruh pembahasan mini seri ketiga, kita bisa merangkum beberapa prinsip kunci. Pertama, teknologi sebagai alat, bukan tujuan. Yang kedua, manusia sebagai penjaga keadilan dan empati. Ketiga, AI sebagai pendukung keputusan, bukan penentu tunggal. Yang keempat, etika dan kepercayaan sebagai fondasi. Dan yang kelima, kepemimpinan publik sebagai penentu arah. Pelayan publik masa depan tidak akan dinilai dari seberapa canggih sistemnya, melainkan dari seberapa besar kepercayaan yang dibangunnya. Sahabat Ayu, setiap teknologi yang kita pilih
mencerminkan pandangan kita tentang warga negara. Apakah warga dipandang sebagai data atau sebagai manusia dengan konteks hidup yang kompleks? Pelayanan publik yang cerdas dan manusiawi lahir ketika negara memilih untuk menggunakan kecerdasan tanpa kehilangan nurani. Sahabat Ayu, masa depan pelayanan publik tidak ditentukan oleh mesin yang semakin pintar, tetapi oleh manusia yang semakin bijak. Teknologi akan terus berubah, tantangan akan terus muncul. Namun satu hal harus tetap, pelayanan publik ada untuk melayani manusia. Saya Diah Natalisa, terima kasih sahabat Ayu telah mengikuti mini seri Masa Depan Pelayanan Publik, Teknologi, AI, dan Batas Kemanusiaan. Semoga percakapan ini tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi bahan untuk berpikir, berdiskusi, dan juga bertindak di ruang kebijakan, di ruang pelayanan, dan di ruang kelas kita bersama. Sampai berjumpa di mini seri berikutnya, sahabat Ayu.